Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sehat ya. Pada minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Duduk tenang ya, dipersiapkan Alkitabnya, dan kita harus beribadah dengan hikmat. Oke? Nah, sebelum kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu, kita untuk berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Adik-adik kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bernyanyi dari nyanyian pujian Yesus itulah satu-satunya. Tahu kan? Tentu semua kita tahu nyanyian ini. Kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Kita nyanyikan satu kali lagi. Semangat ya menyanyikannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita berdoa. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari Minggu. Kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita sekarang beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kita. Amin. Amin. Tuhan juga hadir di hati kita. Amin. Amin. Tuhan hadir di semua tempat. Nah, pada hari Minggu yang dikuduskan Tuhan ini, oleh karena COVID-19 kita tidak bisa berkerumun, berkumpul di gereja, maka kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah Minggu kita saat ini, kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Semua membuka Alkitabnya ya. Yaitu dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Dibaca di rumah masing-masing ya, diikuti Amang untuk membacakan nats ini. Ayat 32. Oleh sebab itu
Hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayat 32. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintaku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 35, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ayat 34 tadi aku baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini kepada anak-anak kami sekolah minggu. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, di sana kita melihat bahwa kitab Amsal adalah hikmat Allah. Di kitab Amsal selalu dibicarakan tentang hikmat, yaitu hikmat Salomo. Maka di dalam hikmat Salomo dalam kitab Amsal ini, kita melihat ada dua arah yang selalu mengingatkan kita dalam kitab Amsal. Arah yang pertama, bahwa Tuhan melalui hikmat Salomo memberikan kepada kita ada suruhan, ada perintah, ada nasihat, ada teguran, dan ada sapaan. Itulah perintah, itulah suruhan Tuhan melalui Salomo kepada kita. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan larangan. Ada yang disebut dengan nasihat, perintah, larangan dari Tuhan. Tentu kalau kita tadi diberikan oleh Salomo suruhan, perintah, nasihat, itu harus kita lakukan. Itu harus kita jalankan dan itu harus kita aminkan. Dan ada juga yang dikatakan larangan, berarti kita diingatkan supaya jangan melakukan, jangan berbuat, dan kita dilarang untuk melakukannya. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hikmat Salomo ini, mari kita lihat dalam firman Tuhan ini apa yang menjadi suruhan Tuhan untuk kita lakukan. Yang pertama, marilah anak-anak sekolah minggu selalu mendengarkan suara Tuhan. Itu, dengarkanlah suara Tuhan. Kalau kamu ingin berbahagia, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Karena orang yang mendengarkan suara Tuhan, dikatakan oleh Salomo, itulah yang berbahagia.
itulah yang percaya, dan itulah yang selalu mengingat Tuhan, yang selalu memelihara hati, pikiran, hidup kita kepada kehidupan dan kebenaran. Maka dikatakan oleh hikmat Salomo dalam suruhannya, mendengarkan suara Tuhan adalah kebahagiaan dan percaya atas pemeliharaan Tuhan serta berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu suruhan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi suruhan Tuhan dalam firman ini? Dikatakan oleh hikmat Salomo bahwa orang, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan nasihat, didikan adalah menjadi anak-anak yang bijak. Itu. Jadi kalau kita mau mendengar nasihat, berarti kita menjadi anak-anak yang bijak. Itu makanya dikatakan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Siapa yang kita dengar? Tentu kita dengarkan orang tua, kakak, abang, adik, guru-guru kita, orang lain juga kita dengar. Tetapi yang perlu harus kita dengarkan, sesungguhnya firman Tuhan berkata, hai anak-anak, dengarkanlah aku, adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat, karena Tuhan adalah hidup dan kebahagiaan. Jadi kita harus mendengarkan Tuhan, dan kita harus mendengarkan sesama kita. Itulah makanya tadi katakan, cintailah didikan, maka jangan abaikan didikan Tuhan. Orang yang mengabaikan didikan berarti dia menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang pemalas, menjadi orang yang tidak berhikmat, menjadi orang yang tidak berguna. Nah, apa menjadi suruhan Tuhan? Kalau dikatakan tadi, mendengarkan Tuhan ada kebahagiaan dan tetap siap melayani Tuhan serta hidup dalam kasih. Melayani Tuhan. Maka melayani Tuhan, bagaimana anak-anak sekolah minggu melayani Tuhan? Adalah berdoa, memuji Tuhan, bersyukur, patuh, taat, dan selalu membaca kitab suci, firman Allah, hormat kepada orang tua, baik belajar, memakai waktu dengan baik, tidak melawan. Maka dikatakan Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan adalah anak-anak sekolah minggu yang selalu merindukan hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Maka dalam hukum Taurat dikatakan, dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi dan yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi hormati ayah dan ibumu, hormati Tuhan lewat membaca firman Tuhan, lewat beribadah kepada Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Maka dikatakan menjadi seruan untuk ingin kita lakukan kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Itu. Dan carilah maka kamu akan mendapat. Jadi orang yang mengetuk pintu hati Tuhan pasti didengarkan Tuhan.
Orang yang selalu mencari-cari Tuhan, pasti dia akan mendapatkan. Orang yang selalu berseru kepada Tuhan, pasti doanya didengarkan Tuhan. Dan kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Itu makanya Tuhan Yesus berkata melalui murid-muridnya, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Usiamu, umurmu, ditambahkan hikmat, ditambahkan rezeki, diberikan kita menjadi pintar, dijauhkan Tuhan segala penyakit, diberkati Tuhan kita. Dan bukan hanya anak-anak sekolah minggu yang berkat Tuhan, tetapi orang tua pun menjadi diberkati oleh Tuhan. Maka carilah dulu kerajaan Allah. Hidup beribadah, hidup bersekutu dengan Tuhan, dan hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah suruhan Tuhan. Maka suruhan Tuhan dalam firman ini, orang yang jauh dari Tuhan dan jauh dari jalan kebenaran Tuhan akan dibencihi Tuhan. Ketika Tuhan membenci anak-anak sekolah minggu, ketika Tuhan membenci kita karena kita melakukan dosa dan kesalahan, maka itu adalah merugikan diri sendiri. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah suruhan Tuhan kepada kita. Sekarang apa larangan Tuhan melalui firman Tuhan ini? Larangan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu agar anak-anak sekolah minggu jangan lalai atas didikan. Didikan orang tua, didikan guru, didikan kakak abang, didikan guru-guru sekolah minggu, terlebih didikan firman Tuhan. Jangan lalai. Kalau kita lalai, pasti kita akan menjadi rugi sendiri. Apa larangan firman Tuhan? Jangan jauhkan hidup bersama dengan Tuhan, tetapi setialah kepada Tuhan. Nah, itu. Setia kepada Tuhan berarti merindukan Tuhan, seperti Salomo yang rindu kepada Tuhan. Apa yang kamu rindukan? Menjadi anak-anak yang pintar, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi bidan, menjadi orang kaya, menjadi orang-orang yang hebat. Maka supaya kamu menjadi orang yang hebat, menjadi anak-anak yang baik, maka dikatakan Tuhan, jauhkanlah dari dirimu adalah kesia-siaan, jauhkan kesombongan, jauhkan kemalasan, dan jauhkanlah sikap yang tidak berkenan di hadapan orang tua dan di hadapan Tuhan. Jauhkan sifat yang membencihi. Maka anak sekolah minggu jangan membencihi orang lain. Kalaupun ada orang membencihi kamu, jangan bencihi dia, tapi kasihi. Karena Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan juga setia kepada kita. Karena Tuhan juga sangat mengasihi kita. Jauhkan sifat membencihi. Dan janganlah menjadi anak-anak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi anak-anak yang serakah, tetapi jadilah menjadi anak-anak yang benar-benar bersahabat dengan Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena hidup di dalam Tuhan adalah kebahagiaan. Karena Tuhan yang memelihara kita, dan semua jalan-jalan kehidupan kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka jadilah menjadi anak yang
bijak di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi tugas kita sekolah minggu hafal ya. Hafal Matius pasal 7 ayat 7 ya. Matius pasal 7 ayat 7 dihafal. Nanti Amang suatu saat atau di WA akan menghubungi anak sekolah minggu di grup WA sekolah minggu, dan juga nanti akan saya tanya kapan kita bisa bertemu, akan Amang saya tanyakan. Matius 7 ayat 7 itulah ayat hafalan kita saat ini. Amin. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah kita semua, diberkatilah orang tua, diberkatilah aktivitas kita. Walaupun pada saat ini di masa pandemi COVID-19, berdoalah kepada Tuhan. Pasti didengarkan Tuhan doa-doa anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa melewati masa pandemi ini kepada suatu saat, hari yang Tuhan izinkan dan Tuhan tentukan, kita bisa normal beribadah kembali di rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu yang menyapa kami anak-anak sekolah minggu, agar anak yang berhikmat di dalam Tuhan, dan itulah suruhan Tuhan, supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Dan Engkau juga lewat firman-Mu memberikan larangan kepada anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak kami tidak menjadi anak-anak yang tidak melakukan kehendak-Mu, anak-anak yang pemalas, anak-anak yang serakah, anak-anak yang tidak mau berdoa, dan anak-anak yang tidak mau memuji Tuhan. Itulah larangan Tuhan kepada mereka. Maka bentuklah anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka pintar, rajin, baik, hormat, taat, patuh, dan setia kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, berkati orang tuanya, berkatilah jemaat-Mu semuanya di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, jika ada anak-anak sekolah minggu pada saat ini dalam kondisi kurang sehat, Engkaulah Tuhan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkanlah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dengarlah doa kami, ingatlah kami Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang kita bernyanyi ya, untuk kita mengumpulkan persembahan. Diminta persembahan dari bapak mama ya, dikasih nanti persembahannya melalui orang tua kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus pokok dan kitalah cabangnya. Kita nyanyi, tahu kan? Tahu kan? Iya. Bisa sambil tepuk tangan ya di rumah ya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Stay
kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia, cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Marilah kita berdoa dalam doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga.